Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah kamu udah pada naik kelas 12 ya. Meskipun begitu, kamu harus tetap semangat meskipun kondisi sekarang lagi seperti ini. Kita harus tetap belajar di rumah. Memang agak sulit ya kalau belajar dari rumah. Tapi mudah-mudahan justru ini menjadi kesempatan baik buat kamu. Dengan adanya video kamu bisa belajar diulang-ulang gitu ya. Kalau nggak ngerti bisa diulang gitu. Mudah-mudahan nanti kamu bisa ngerti ya. Bapak akan coba jelasin materi. Ya mungkin kesannya agak lambat atau mungkin agak lama gitu ya. Tapi ya, Bapak harap jadi lebih jelas kalau seperti itu. Ya, kali ini kita belajar fisikanya tentang rangkaian arus searah ya. Ada juga yang nyebutnya dengan listrik dinamis. Jadi di bab tertentu, di buku tertentu ada yang namanya babnya listrik dinamis. Di bab yang lainnya ada rangkaian arus searah. Nah, ini Bapak tulis saja salah satunya itu rangkaian arus searah ya. Yang cocok dengan buku kamu di sekolah. Baik. Apa aja sih yang dibahas? Sebenarnya banyak, jadi Bapak jelasin sedikit, terus nanti ada contoh, seperti itu, biar langsung ngerti. Ya, kita coba aja ya. Jadi gini, pertama kita belajar tentang kuat arus listrik. Nah, kalau kuat arus listrik ini kamu udah belajar nih waktu SMP. Jadi sebenarnya kayak ngulang ya. Cuma ya tetap, kalau misalnya kamu belajar di SMP, sama kamu belajar sekarang tetap ada perbedaannya, ada tambahannya gitu ya. Jadi kesannya kayak jadi lebih sulit, tapi ya memang harus naik level lah, kan kamu udah nggak SMP lagi ya. Sekarang apa sih kuat arus listrik? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar listrik tiap satuan waktu. Jadi listrik kan itu bisa terjadi gara-gara apa? Gara-gara ada muatan positif dan muatan negatif yang dihubungkan oleh kawat, nanti terjadi perpindahan. Nah, pada saat perpindahan muatan itu terjadilah yang namanya kuat arus listrik. Terjadilah muatan listrik yang mengalir gitu ya. Nah, pada saat mengalir sama aja kayak mobil lagi jalan, motor lagi jalan, tentu ada yang namanya waktu yang kita harus hitung gitu ya. Nah, jadi muatan yang mengalir itu dalam waktu tertentu itu dinamakan dengan kuat arus listrik. Satuannya ampere. Nanti kalau nyari I berarti Q per T. Kalau misalnya nyari Q ya tinggal pindah T dikali I. Nah, di sini kalau dulu waktu SMP kamu sering pakai segitiga kan. Kalau sekarang kamu harus sudah mulai biasakan kayak aljabar gitu ya. Jadi memindah-mindahkan rumus itu harus biasa. Tidak lagi pakai segitiga. Kayak misalnya JKW gitu ya, segitiga. Nah, sekarang udah harusnya nggak pakai itu lagi. Jadi kamu harus kuatkan aljabar kamu, karena nanti banyak rumus-rumus yang nggak cuma 3 variabel, ada banyak variabelnya. Sehingga kalau kamu pindah-pindahkan itu agak ribet kalau kamu pakai segitiga. Seperti itu. Segitiga itu mudah kalau kamu pakai. Pertama cuma ada 3 doang gitu ya. Yang kedua dia tidak ada pangkat, tidak ada akar, tidak ada penjumlahan, seperti itu ya. Lanjut ya. Jadi muatan listrik yang mengalir dalam waktu tertentu kita namakan dengan arus. Kalau mau nyari muatannya ya arus dikali waktu. Selanjutnya adalah banyak elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi gini, muatan itu apa sih? Muatan sih apa ya? Nah, muatan tuh sebenarnya yang dinamakan muatan adalah jumlah elektron yang terkandung di benda tersebut. Jadi kalau muatannya misalnya gini, misalnya ada satu rumah ya, muatannya
1 lusin gitu ya. 1 lusin itu kan sebenarnya 12 gitu ya. Tapi kalau di sini maksudnya yang dihitung tuh kalau muatan tuh ya, banyaknya elektron yang terkandung itu dicarinya dengan banyaknya muatan dikali dengan muatan elektron. Jadi kalau misalnya gini, muatan elektron berapa sih? 1,6 kali 10 pangkat min 16 gitu ya. Itu kalau cuma ada 1 elektronnya. Kalau ada 2 berapa? Berarti min 3,2, 10 pangkat min 16. Seterusnya kalau ada 10 berarti ada 1,6 kali 10 pangkat min 16, seperti itu. Jadi kalau kita mau tahu berapa jumlah elektronnya, muatannya aja dibagi dengan elektronnya gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau ada 2 kayak gini, maka Q-nya itu kan min 3,2 kali 10 pangkat min 16. Padahal masing-masing ini berapa? Min 1,6 kali 10 pangkat min 16. Masing-masing satunya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu banyaknya elektron, ini dibagi masing-masingnya itu kan 1,6. 3,2 bagi 1,6, oh berarti ada 2 nih, gitu. Jadi kayak dibalik gitu ya. Nah, selanjutnya ada rapat arus listrik. Nah, rapat arus listrik ini adalah kuat arus listrik yang mengalir tiap satuan luas. Jadi ini arus listriknya yang mengalir tiap satuan luas tuh maksudnya apa sih? Maksudnya gini, kita punya alat nih, kita bisa ngitung arus listrik kan. Kalau untuk menghitung rapat arus listriknya ini ada kabelnya kamu buka, tapi ingat ya, ini bukan lagi dicolok nih. Jangan kamu nyolokin kabel, listriknya jalan, mengalir, kamu potong, kamu pegang-pegang, itu nggak boleh. Don't try that at home. Ya, jadi dalam listriknya nggak nyala dulu nih, kamu buka kabelnya, kamu potong, di bagian dalamnya itu ada kawat. Nah, kawatnya itu nanti ada jari-jarinya, jari-jari atau diameter. Nanti kamu cari tuh luasnya, lingkaran bentuk, kan kalau kamu potong nanti dia berbentuk lingkaran. Nah, kamu cari nih luasnya, PR kuadrat kalau kamu pakai jari-jari ya. Kalau diameter Pak, kamu bagi 2 dulu aja, nanti tinggal masuk PR kuadrat kalau kamu lupa gitu ya. Ingat satuannya harus dalam meter persegi, nanti dia dalam meter. Jadi kalau misalnya kamu pas hitung ternyata dalam milimeter, kamu ubah dalam meter dulu baru masuk ke rumus. Nah, nanti dapat ya untuk rapat arus listrik J. J ini variabelnya, bukan satuannya. Satuannya adalah ampere per meter persegi. Jangan sampai tertukar, ini bukan joule ya, tapi J ini rapat arus listrik. Satuannya bukan joule ya, satuannya ampere per meter persegi. Nah, ini contoh ya. Sebuah elektron bermuatan sebenarnya minus ya, 1,6 kali 10 19 kolom. Berapa banyak elektron harus mengalir melalui kawat dalam 1 second agar ampere membaca 0,8 miliampere. Nah, kita kan mau masukin ya, kalau untuk mencari banyaknya kan kita harus pakai N sama dengan Q per E. Nah, E-nya udah ada nih, nah ini E ya. Kalau misalnya pada saat soal esai kamu harus diketahui semua ya. Cuma kalau misalnya PG, bolehlah kamu tanding seperti ini. Mengalir dalam waktu 1 sekon, berarti ini adalah waktu T. Ya, kita udah dapat 2. Terbaca ampere meternya 0,8 miliampere, ini adalah I-nya. Ada E, ada T, ada I. Nah, kalau ada E, ada T, ada I, kita nggak bisa kan ngerjain N sama dengan Q per E. Nah, ini kadang-kadang kita pada saat ngerjain ini langsung putus harapan. Waduh, nggak bisa dong dikerjain. Rumusnya nggak bisa nih kayaknya. Nah, biasanya itu emang sengaja di fisika tuh. Ada variabel yang lain harus dicari dulu. Nah, kalau kita lihat kan E-nya udah ada nih. E udah ada. Kita mau nyari N, Q belum ada. Jadi kalau ada sesuatu yang belum ada, berarti harus dicari dulu, pakai rumus yang lain. Nah, untuk mencari Q kita pakai apa? Berarti Q sama dengan, nah dari sini nih, ada I, ada T nggak di sini? Ada dong. Nah, berarti kalau
I sama dengan Q per T, berarti Q sama dengan I kali T, berarti Q sama dengan I dikali T. Nah, tinggal kita kerjain deh. Ini dulu. Nah, I-nya berapa? I-nya 0,8 mA. Ini bisa kita ubah jadi 8 kali 10 pangkat min 4. Ini 0,1 kali 8, 10 pangkat min 1. Ini 10 pangkat min 3 ya. Nah, waktunya 1 second. Ya, dikali 1 sama aja 8 kali 10 pangkat min 4 ya. Selanjutnya gimana nih? Hapus lagi ya biar nggak bingung. Nih si Q-nya udah ada, taruh di sini 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, taruh sini ya. Dibagi dengan E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. 8 bagi 1,6, 5 ya, 5. Nah, ini 10 pangkat min 19 naik jadi 10 pangkat min 4 tambah 19. 19 dikurang 4. Berapa? 15 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat 19 buah elektron. Jadi ada segitu. Kok 19? 15, maaf. Gitu ya. Seperti itu. Bisa. Jadi kalau ada rumus fisika yang pas kamu cari ada variabel yang nggak ada, berarti dia butuh rumus yang lain. Nah, tinggal cari aja gitu ya, di searching aja ya. Selanjutnya nomor 2. Jika arus listrik sebesar 10 ampere, nomor 2. Ini nomor 1 ya. Arus listriknya 10 ampere nih, arus listrik I mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya mempunyai beda potensial 10 volt, ini V. 10 volt ini ya. Ini V-nya. Besar muatan yang mengalir selama 1 menit. Hati-hati nih. Ini waktu ya. Nah, ini waktunya ini 60 detik. 60 second karena dia bilang 1 menit. 1 menit kan 60 second. Karena waktu itu harus dalam second. Yang dicari adalah muatan. Nah, Q ini ya. Ada I, ada V, ada T. Apa hubungan I, V, T terhadap Q? Kali semua kah? Atau ada yang dibagi, atau ada yang ditambah, dikurang? Biasanya dulu kan kita seperti itu ya. Seperti itu gimana sih Pak? Jadi kalau misalnya ada suatu rumus fisika, kalau kamu nggak tahu rumusnya ya, bisa kamu kali aja kan semua ya. Kalau nggak ketemu kali semua, coba bagi dengan satu dan yang lainnya. Nah, di sini terkadang pembuat soal suka menjebak kalian. Bagi orang-orang yang suka ngasal, nggak pakai rumus, cari aja langsung kali atau bagi gitu ya. Nah, itu kan biasanya dia menggunakan semua variabel yang ada, semua angka yang ada, kali aja semua gitu ya. Nah, ini sengaja. Jadi di sini nih sama nih ada jebakan. Jadi diketahui ada 3. Padahal yang dibutuhkan hanya 2. Kenapa? Karena untuk mencari Q bisa pakai I kali T atau E kali N. Nah, kalau udah ada I berarti kita lebih cenderung ke I kali T ya. Jadi kemudian I kali T. Terus V-nya buat apa Pak? V-nya itu jebakan. Ya, V-nya itu jebakan. Jadi kalau misalnya udah ada ya udah kita langsung kerjakan saja ya. I-nya berapa? I-nya 10. Waktunya berapa? 60. Jadi berapa? 600. Kalau seandainya kamu kali semua, ini kali 10 jadi 6000. Bisa jadi ada jawabannya. Nah, di situ kadang-kadang kita pada saat ngerjain dikasih jebakan seperti ini, kita langsung down ya. Padahal kita lihat aja ya, kalau udah ada rumusnya, udah diketahui ada isinya, tapi dilebihin sama dia, yang dipakai yang dibutuhkan saja. Kayak misalnya kamu makan, disediain piring, sendok, nasi, sepatu ya kan, tas. Nah, sepatu sama tas buat apaan kan? Kamu makan pakai apa? Piring aja ya kan, sendok, nasi. Kalau ada lauk ya pakai lauknya. Tapi kalau misalnya mau makan harus pakai sepatu dulu, pakai tas dulu kan lucu ya, nggak perlu ya kan. Nah, ini udah satuannya apa? Kolom ya. Ini lihat satuannya kolom. Ya. Selanjutnya ini udah terjawab. Selanjutnya nomor 3.
Kawat menghantar dengan luas 4 cm persegi. Nah, lihat ini. 4 cm persegi. Jadi luasnya nih, A-nya 4 cm persegi. Ini belum satuan internasional. Satuan yang kita pakai yaitu meter ya. Bukan berarti harus meter. Kalau persegi ya tetap jadi meter persegi ya. Nah, ini harus diubah jadi meter persegi. Gimana caranya? Sentimeter ke meter kan naik 2 atau jadi 10 pangkat min 2 ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 2 harusnya. Tapi kalau karena kuadrat bukan 10 pangkat min 2. Min 2-nya dikali kuadratnya jadi min 4. Gitu ya. Kalau kamu lupa tentang tangga-tangganya itu waktu SD ya. SD itu. Ya, kamu coba lihat lagi ya. Itu PR buat kamu yang bingung. Kalau masih bingung, lihat. Bapak nggak ngajarin sini. Ya, selanjutnya apa? Ini lagi nih, dialiri muatan listrik 120. Ini mikro ya. Jadi, muatan listrik itu kan C tadi ya. 120 mikro kolom. Nah, ini artinya 10 pangkat min 6. Jadi, 120 kali 10 pangkat min 6. Kolom. Gitu. Nah, yang ditanyakan adalah besar rapat arus listriknya. Oke, di sini ada kata-kata dalam waktu 1 menit. Ini ada waktunya. Besar rapat arus listrik. Ini maksudnya yang ini ya, J. Kayak tadi ya. Jadi kalau kamu bingung yang ditanya arus listrik, rapat arus listrik, kamu tulis aja dulu rumus rapat arus listrik. Oke, kita tulis J sama dengan I kali A. Kalau kita nggak tulis, nanti kamu bingung yang kamu butuhkan apa. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa ngerjain pada saat awal, ini apa dulu, udah yang ditanya, ada rumusnya nggak? Kalau ada rumusnya yang berhubungan yang ditanya, tulis dulu. Nanti ada yang nggak ada, cari. Gitu. Kita cek ya. Jadi J kan yang tanya, yang nggak usah kita cari lagi di mana-mana. Ini kan yang dibutuhkan ini gitu ya. Nah, ini arus listrik udah ada belum? Nah, arus listrik belum ada. Luas udah ada. Nah, ini kita harus cari nih. Pakai apa? Berarti kita pakai I. Sorry nih. Bukan C ya, maaf ini Q. Kolom jadi C, maaf. Ini adalah muatan satuannya Q. Boleh Q besar, boleh Q kecil ya. Jadi di sini tidak berpengaruh ya. Oke. Sama dengan Q per T. Q-nya berapa? 120 10 pangkat min 6. Ini kita biarkan saja. Oh, dibiarkan sih Pak. 1 menit kan 60 ya. Jadi nanti kalau bagi 60 enak nih. Bagi 60 berapa? 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka ngikutin apa kata guru ya. Ini diubah. Terus ini kamu bikin terkadang ya. 1,2 kali 10 pangkat min 4 ini boleh aja, ini bagus gitu ya. Cuma pada saat pelaksanaannya nanti jadi susah kan. Akhirnya kita harus balikin lagi kayak gini. Jadi berapa nih? 120 bagi 60 kan 2 jadi 10 min 6. Nah, masukin nih arus listriknya yang udah kita dapat ke sini. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. Ini satunya tadi ampere ini ya, ini meter persegi. 4 bagi 2 0,5 Pak, boleh 0,5. Nah, ini min 4 naik ke atas plus 4 min 6 masih min 2 ya, 10 pangkat min 2 ampere meter persegi. Nah, ini harus kita ubah, jangan bikin 0,5 ya. Jadi kalau terakhir banget jawaban itu kamu harus bikin dalam notasi ilmiah. Gak perlu balik lagi ke kelas 10 sih ya. Gampangnya gini kalau notasi ilmiah tuh. Kamu harus ngasih angka yang paling depan tuh jangan 0, satu jangan 0. Kedua, kalau sudah angka yang depan bukan 0, misalnya 7. Nggak boleh tuh 78. Jadi dia harus satuan. Jadi kalau 78 harus kita ubah jadi 7,8. Kalau 0,5 kita bikin jadi 5.
atau 5,0 juga bisa. Jadi ini kita bikin 5,0 juga boleh gitu ya, kali 10 pangkat min, ini kan 5 kenapa sih bisa jadi 0,5 kali 10 pangkat min 1 ya, atau dibagi 10. Nah ini kita tambahin jadi 5 kali 10 pangkat min 3 ampere meter persegi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa ngerti. Bapak sengaja pelan-pelan tapi mudah-mudahan ngerti ya. Seperti itu. Nanti kita lanjut lagi.